saya untuk ngobrol ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan selama Ibu memimpin sekolah kita ini. Ya, ini berkaitan dengan tugas pendidikan guru penggerak saya Bu. Ya, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk kemudian saya jadikan referensi Bu ya, dan saya analisis gitu Bu tentang bagaimana langkah-langkah Ibu mengambil keputusan. Ya, yang pertama Bu, selama ini apakah Ibu gitu ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, terutama yang terjadi di sekolah kita ini Bu? Dilema etika, saya sebenarnya baru pernah dengar ini dilema etika karena kita kan tidak mengikuti program itu ya. Jadi dilema etika itu apa? Dilema etika sama apa tadi satu? Bujukan moral. Bujukan moral. Wow. Jadi dilema etika itu mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar nih Bu. Nah, jadi sama beratnya nih, mau harus pilih yang mana dan Ibu harus memutuskan itu. Siap. Berarti pas ya kayak dilema etika itu sebenarnya memang kita pernah ada kasus ya kan, ada kasus ada guru lah yang karena ya mungkin sudah tidak ingin apa ya, tidak move on lah kayak gitu. Apalagi kita setelah berpindah alam, katakan seperti itu saat COVID ya kan, kita semuanya jadi berubah, semua harus serba digital dan lain sebagainya. Sementara ada teman kita, guru kita yang tidak mau lah, sebenarnya masih boleh. Kalau mau bilang tua ya sama saya lebih tua kan. Makanya dalam hal ini sementara anak-anak tetap harus belajar, harus mengikuti mata pelajaran itu, sehingga saya mengambil keputusan untuk ya tidak memberikan beliau jam pelajaran agar supaya anak-anak tetap mendapatkan pelajaran, mendapatkan haknya untuk belajar. Dan di sisi lain beliaunya ini kan juga tetap harus apa ya, sebagai ASN tentu tetap haknya untuk mendapatkan gaji juga tetap harus dipelihara. Jadi saya sebenarnya bingung ya, ini mau saya cut maksudnya gajinya, sementara dia juga punya keluarga. Jadi saya mengambil keputusan untuk tetap tidak memberikan dia jam, tetapi hak dia sebagai ASN juga tetap dia diterima seperti itu. Itu sih. Nah, ya. Jadi itu salah satu contoh ya Bu, salah satu contoh yang terjadi gitu Bu ya, yang termasuk dilema etika. Iya Bu. Alhamdulillah, maksudnya untuk saat ini karena sudah mau memasuki masa purna, alhamdulillah oleh teman-teman juga bisa menerima itu, dan kita sepakat untuk memberikan jam pelajaran walaupun itu tidak sesuai dengan mata pelajaran, karena kebetulan kita juga butuh dan kebetulan beliaunya senang dengan mata pelajaran. Ya, oke baik. Terus kemudian bagaimana sih Ibu mengidentifikasi gitu Bu kasus-kasus ini Bu? Langkah-langkahnya apa Bu? Langkah-langkah untuk kemudian mengambil sebuah keputusan gitu Bu. Itu dimulai dari apa? Iya. Langkah-langkahnya tentu saya mengadakan pendekatan secara personal dengan beliau. Saya japri, menanyakan, maksudnya kalau misalnya ngajar ini mau nggak kayak gitu. Oh iya boleh, seperti itu. Memang sempat kan kita di rapat-rapat beliau juga mungkin karena ya seperti itu, kita tahu, kita sama-sama melihat beliau mungkin kecewa sih, tapi ya mau tidak mau memang karena itulah keputusan yang harus saya ambil, dan demi untuk mata pelajaran itu tetap harus berlangsung dan tidak menghalangi kita semua. Jadi prosedurnya untuk mendapatkan sebuah keputusan itu dimulai mungkin dari ini dulu ya Bu ya, pendekatan gitu ya, secara personal. Terus kemudian mungkin dirapatkan gitu Bu ya, di luar dulu. Kita rapat dulu ini bagaimana solusinya supaya beliau juga tetap menjalankan tugasnya, kemudian anak-anak tetap terlayani dengan baik. Jadi prosedurnya itu tadi
ya. Jadi mulai mengumpulkan bukti-bukti, mungkin fakta-fakta, terus kemudian dirapatkan, terus akhirnya sebuah keputusan bisa diambil. Iya. Beliau sendiri juga mengaku kan memang kalau mau menggunakan IT beliau memang sudah menyerah. Oleh sebab itu ya kita cari jalan bagaimana lah kita bantu beliau semaksimal mungkin. Artinya semuanya harus tetap jalan. Oke, Bu. Nah, ini dari satu kasus ini, Bu, ya. Dan kemudian kasus-kasus yang lain tentu saja di sekolah kita banyak itu, Bu. Kalau misalnya Ibu ini sudah menjalankan prosedur tadi, Bu, ya, dari mulai yang mencari fakta, kemudian merapatkan, terus kemudian mempertimbangkan banyak hal gitu. Apakah cara-cara ini dirasa efektif, Bu, untuk mengambil sebuah keputusan, Bu? Ya, untuk saat ini sih alhamdulillah efektif ya. Kita efektif ya, beliau juga sudah welcome, maksudnya sudah lumayan lama ini beliau membatasi diri untuk datang. Alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan. Kemudian, Bu, ini, Bu, mengambil keputusan bukan hanya kasus yang tadi disampaikan, Bu, ya, secara umum gitu. Ada nggak sih, Bu, tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dilema etika di antara dua hal yang sama-sama benar dan kita harus memutuskan salah satu? Ini ada nggak, Bu, tantangannya, Bu? Iya, jadi ya tantangannya itu sebenarnya lebih ke perasaan guru yang lain misalnya. Ini di luar kasus yang tadi ya. Jadi misalnya ada kayak itu, maksudnya beliau kan sebenarnya izin hanya untuk izin untuk melaksanakan ibadah. Nah, sementara beliau jelas meninggalkan tugas izin. Kemudian ternyata orang tua beliau sakit sehingga kan itu dilema juga. Beliau mau melaksanakan tugas sementara bakti kepada orang tua juga itu juga kan tuntutan ya, maksudnya kewajiban. Nah, sementara tugas dan kewajibannya sebagai ASN, sebagai guru tentu tidak boleh di itu. Nah, sehingga itu juga sebagai ada sedikit ada tantangan untuk kita. Namun mengambil jalan tengahnya, solusinya yaitu ya anak-anak tetap harus belajar. Nah, untuk sementara ini memang mencari guru sejarah itu kan agak susah ya. Sehingga ya untuk sementara guru memberikan pembelajaran jarak jauh walaupun memang itu tidak maksimal. Alhamdulillah salah satu solusinya orang tuanya beliau akan dibawa ke sini. Jadi tantangannya itu tadi, Bu, ya, di antara dua dilema ini, ya, tantangannya mungkin lebih ke diri kita sendiri, Bu, ya, antara tega dan gak tega nih harus gimana, gitu, Bu, ya, itu tantangannya. Alhamdulillah teman-teman guru-guru kita memaklumi hal itu. Kita sudah terbiasa dengan hal itu kan. Kadang-kadang ada mungkin di tempat lain enak sekali ya guru itu, maksudnya begitu kan. Kita setengah mati di sini, kita berdarah-darah sementara gurunya. Tapi kan kita selalu bisa memaklumi itu kan bukan maunya beliau, tapi itulah keadaannya harus diterima dan harus kita maklumi seperti ini. Oke, baik, Bu. Nah, misalnya nih, Bu, ada sebuah kasus atau permasalahan di sekolah ya, Bu, ya, untuk mengambil sebuah keputusan akhir gitu, Bu. Apakah ada jadwal gitu, Bu? Misalnya setiap Senin ada briefing atau apa gitu, Bu. Apakah ada tata kala atau jadwal yang disusun gitu, Bu, dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu, Bu? Sebenarnya kalau jadwal khusus sih tidak ya. Paling kita paling nanti ini suatu waktu lah. Maksudnya kalau ini urgent, baru kita laksanakan, kita rapat, kita briefing. Atau kalau hal-hal yang berkaitan dengan siswa ya itu kita lewat kombar. Kemudian, Bu, selama Ibu menjalankan kepemimpinan di sekolah kita, Bu, apakah ada orang-orang gitu atau faktor-faktor yang mempermudah gitu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, Bu? Oh sangat, saya kira saya jarang ya mengambil keputusan sendiri. Saya kan biasanya kalau ada sesuatu apalagi itu kasus-kasus masalah agak berat ya itu pasti kita kita sepakati dalam rapat. Seperti itu. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu kalau misalnya tidak rapat ya kita diskusikan lewat grup. Kalau alhamdulillah di rumah juga ada
suami yang sering bisa kita sharing karena kebetulan sama-sama profesinya sama sebagai guru, jadi bisa juga beliau saya minta pendapat. Jadi dalam mengambil keputusan ibu juga mempertimbangkan pendapat orang lain gitu Bu, ya, teman-teman guru, kemudian suami sebagai mentor gitu ya. Ya. Oke Bu, dari keseluruhan yang kita ngobrol tadi Bu, pembelajaran apa ya Bu yang dapat dipetik gitu dari pengalaman ibu selama memimpin sekolah ini yang bisa saya ambil nanti Bu? Apa ya? Yang pertama itu tentu harus pendekatan personal sih, artinya sesama teman-teman itu harus kita saling menghargai pendapatnya, kemudian tidak boleh mengambil keputusan sendiri, itu sih sebenarnya. Kemudian ya itu tadi hubungan baik antara sama-sama teman sejawat, kemudian apalagi ya itu sih sebenarnya intinya, yang penting komunikasi itu yang paling efektif itu adalah harus ada komunikasi. Nah terus pernah nggak Bu misalnya sebuah keputusan sudah diambil nih Bu, terus untuk sudah dijalankan gitu, terus ibu merasa bahwa keputusan ini kok belum sesuai ya gitu, terus apa yang ibu lakukan? Kalau saya kan sering berubah-berubah ya, tergantung situasi kan gitu. Saya tidak, misalnya saya sudah ambil keputusan ini pokoknya harus ini, ya tidak seperti itu, tergantung namanya fleksibel lah. Kalau memang pada saat itu kita ambil keputusan harus seperti ini, tapi ternyata setelah berjalan tidak sesuai, ya menyesuaikan. Jadi seperti itu, tidak harus ini kita sudah dapatkan ini, maka ini yang harus kita jalankan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, ya tetap kita ya menyesuaikan dengan keadaan. Iya Bu. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil nih Bu dari percakapan kita hari ini Bu ya, tentang bagaimana ibu memimpin sekolah ini dan bagaimana ibu mengambil keputusan dalam permasalahan atau kasus-kasus yang menyangkut dilema etika Bu. Ternyata bahwa dilema etika itu memang sering menghampiri kita ya Bu ya, dalam keseharian kita, terutama di sekolah gitu Bu. Dan pengambilan keputusan ini memang tidak bisa secepat yang kita bayangkan, karena harus ada beberapa pertimbangan, beberapa kepentingan yang harus kita pertimbangkan juga, begitu mungkin Bu ya. Dan kemudian keputusan ini juga tidak bersifat mutlak gitu Bu ya, untuk beberapa kasus, jadi bisa menyesuaikan kondisi. Tentu saja itu setelah nanti melihat keputusan ini berjalan gitu ya. Kalau misalnya sesuai ya berarti oke lanjut, kalau tidak berarti nanti ada penyesuaian gitu ya. Ya, baik. Oke Bu, terima kasih banyak. Hari ini saya banyak mengambil pelajaran gitu Bu dari kepemimpinan Ibu. Semoga nanti hal-hal baik ini bisa dilanjutkan lagi oleh kami gitu Bu ya di sini gitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, saya cuma kadang-kadang begini, orang menilai saya, ibu kok pelin-pelan, maksudnya kan begitu. Pertama sudah bilang ini, terus tahu-tahu begini, ya itulah saya, maksudnya saya tidak menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya baik Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik Bu. Ya. Pak, saya ini ada tugas Pak berkaitan dengan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi saya diberikan tugas untuk interview gitu Pak ya, 2 kepala sekolah gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah Pak Topan sebagai kepala SMP IT Al Guruga. Ya. Jadi nanti pertanyaannya ini berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan gitu di SMP, Pak ya. Ada beberapa pertanyaan dan nanti saya akan analisis, kemudian saya kumpulkan sebagai bentuk tugas dari pendidikan guru penggerak saya. Siap. Ya. Pertanyaan pertama Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti kalau dilema etika ini adalah permasalahan yang dihadapkan pada 2 kebenaran yang sama-sama benar gitu Pak. Ya, jadi bagaimana nih cara mengambil keputusan nih di antara 2 sisi yang sama-sama benar ini? Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu?
mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Iya. pada personal guru atau pada personal yang maksudnya pada bagian-bagian tertentu, misalnya mungkin TU-nya ataupun mungkin bagian sarprasnya atau apa. Boleh Pak, yang mana saja? Untuk mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu, yang kalau bagian-bagian itu kan bisa diketahui kalau terjadi apa namanya mandek, ataupun mungkin kita mengatakan itu kan berhenti ya. Jadi berhenti, artinya berhenti berarti dia mempunyai salah seorang guru ataupun petugas yang ada di bagian tersebut itu memiliki beban tugas yang banyak. Jadi dari situ ada yang harus ada yang harus diakhirkan ataupun ada yang harus didahulukan, yang artinya mana yang harus diakhirkan dan mana yang harus didahulukan. Seperti itu sih cara mengetahuinya. Oke. Kalau pertama berarti yang pertama ada pembebanan tugas kepada guru ataupun petugas bagiannya, yang mana yang harus didahulukan kan, Iya. dan yang mana yang harus diakhirkan kan. Kalau misalnya si guru ini diembankan untuk 2 tugas yang memiliki deadline yang berbeda, ya oke lah, berarti misalnya si guru dibebankan dengan tugas deadline A dengan deadline B. Deadline A itu pada tanggal 1, deadline B pada tanggal 5. Kan otomatis itu kan sama-sama baik semuanya, berarti ya diurutkan aja dari deadline A sama deadline B gitu. Ataupun kalau memang pada satu sisi dia itu dibebankan dengan 2 tugas ataupun pada tugas yang sekiranya itu pada tanggal yang sama, misalnya tanggal 5 gitu, ya otomatis kita sebagai guru ya bergotong royong akhirnya membantu gitu. Dan jikalau memang itu berkenaan dengan tugas berkaitan dengan kepribadian ataupun permasalahan dari guru tersebut, mau nggak mau memberikan tawaran pilihan buat si gurunya. Apakah misalnya kalau misalnya dipilihkan misalnya mau melanjutkan atau bagaimana gitu. Artinya mau melanjutkan di sini artinya ingin bekerja lebih lanjut atau mungkin cuti dulu atau mungkin ada pilihan yang lain dan sebagainya seperti itu. Jadi kita mengajukan pilihan-pilihan kalau yang untuk berkaitan dengan kepribadian. Oke, baik Pak. Nah kemudian ini kan pasti pernah mengambil keputusan yang tidak mudah Pak ya. Pasti kita pernah dihadapkan pada mengambil keputusan yang tidak mudah gitu. Nah ini langkah atau prosedur apa yang telah dilakukan Pak selama ini? Langkah atau prosedur di sana itu, kita sebenarnya bagian tertinggi dari SMP Al-Ghurubah itu bukan kepala sekolah ya. Jadi memang yang bagian tertinggi dari SMP Al-Ghurubah itu adalah Badan Wakaf ya, karena di sana kan itu kan berdasarkan keputusan Badan Wakaf. Bapak pimpinan juga sama, juga pimpinan pondok pesantren juga sama, di bawahnya Badan Wakaf. Sedangkan kepala sekolah ini di bawahnya dari pimpinan pondok pesantren. Jadi artinya ketika kita mau mengambilkan keputusan semuanya kita melalui musyawarah. Artinya musyawarah itu ini misalnya pemilihan guru ataupun pemilihan bagian ataupun pemilihan staf itu kita adakan secara musyawarah. Jikalau memang dan itu dilakukan secara voting. Artinya secara voting di paling banyak siapa gitu. Vote-nya mungkin kalau kita ada jumlahnya 6 berarti mungkin 4 gitu. 4 kalau 4 oke ya berarti 4 gitu. Kalau 4-nya nggak oke berarti ya itulah keputusannya gitu. Tidak bisa dijalankan seperti itu. Jadi kita melalui musyawarah dan juga voting gitu. Kemudian selama ini ketika mengambil keputusan gitu Pak ya, pada kasus-kasus yang tadi dihadapkan pada 2 permasalahan yang sama-sama benar gitu, apakah Bapak sudah menganggap bahwa pengambilan keputusan ini sudah efektif atau belum Pak?
Terus hal apa nih yang dianggap sudah efektif gitu Pak? Artinya efektif di sini maksudnya Ya keputusan itu bisa dijalankan dengan baik, kemudian bisa berjalan dengan baik, bisa diterima semua orang gitu Pak. seperti Ya, pengambilan misalnya Pak, tadi kan sudah disebutkan Pak ya, kalau musyawarah kan mengambil keputusan dengan jalan musyawarah dulu. Nah, apakah dengan jalan musyawarah ini dianggap sudah efektif Pak dalam memutuskan sebuah kasus misalnya? jadi agak sedikit bercerita di sana itu rata-rata gurunya mempunyai kompetensi, kebanyakan adalah kompetensi dalam ilmu bidang agama. Dan akhirnya ada sebuah usulan bahwasannya dimana dan pemisahan antara guru laki-laki dan guru perempuan berdasarkan kelas-kelasnya juga gitu, maksudnya berdasarkan kelas wanita, kelas pria gitu. Akhirnya diputuskanlah diputuskan bahwasannya guru laki-laki boleh mengajar di guru perempuan dan guru perempuan boleh mengajar di guru laki-laki boleh mengajar di kelas perempuan dan guru perempuan boleh mengajar di kelas laki-laki. Hanya saja ada beberapa syarat-syarat tertentu. Misalnya untuk guru yang laki-laki itu boleh mengajar di kelas perempuan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 yang memiliki umur sudah matang. Artinya sudah matang di sini artinya layak untuk layak untuk menuju ke jenjang lebih serius. Di sana juga ada namanya kan juga ada tempat bertinggal ustazah kan gitu kan. Jadi kan hanya boleh hanya boleh bagi ustadz yang sudah memiliki ataupun sudah sampai ke jenjang untuk lebih lanjut gitu, pernikahan lah. Sedangkan kalau untuk yang perempuan itu yang diperbolehkan hanya ibu-ibu saja. Jadi yang ibu-ibu artinya di sini yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, yang menikah pun itu pun masih dipilih, artinya masih dipilih apakah masih pernikahan muda ataupun lain sebagainya kan gitu. Jadi memang dan alhamdulillah sudah berjalan. Itu salah satu kemarin pengambilan keputusan yang ini ya. Karena kan dulu kita kan cuma mengambil cuma orang-orang yang kompetensi dari agama, terus juga kelasnya ya udah kalau memang untuk ilmu umum ya udah laki-laki saja, yang perempuan saja. Sekarang cross gender. Jadi yang laki-laki boleh ke perempuan, yang perempuan boleh ke laki-laki, tapi memiliki syarat-syarat. Dan itu selama ini sudah berjalan efektif Pak? Alhamdulillah. Dan itu malahan karena berjalannya ya di luar dugaan gitu. Alhamdulillah di situnya gitu. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian selama memimpin gitu Pak ya SMP gitu, apakah ada tantangan? Di musyawarah ini bukan mengedepankan emosi ataupun egois ataupun apa, dan karena memang kita melalui kesepakatan ini ya karena memang benar-benar ingin mencari keberkahan dalam musyawarah gitu aja sih. Berarti tantangannya itu menyatukan ide-ide itu Pak ya? Ide-ide, ego, emosi dan sebagainya itu, dan artinya ya seperti itu. Di samping itu juga tantangannya ya satu dengan yang lain itu kan karakternya kan berbeda-beda seperti itu. Jadi dengan sendirinya kita akan mengetahui karakter-karakter dan menjadi berdekat dan menjadi padu itu kan dari musyawarah tersebut dalam menentukan langkah kedepannya seperti apa gitu. Baik. Nah kemudian dari kasus yang sudah terjadi nih Pak, biasanya kalau ada kasus itu ya, apakah Bapak membuat jadwal khusus itu untuk menyelesaikannya
atau tempat yang khusus gitu Pak untuk menyelesaikannya Pak? Nah, itu seperti apa nih Pak? Kasusnya ini maksudnya kepada individunya kah atau persoalannya yang kita angkat gitu? Apa cuma maksudnya kalau biasanya kalau kasus misalnya ada seseorang yang ingin dan sebagainya itu langsung kita kumpulkan dulu ke orang-orang yang apa namanya, kalau kita mengatakan pembesar-pembesarnya di sana kita kumpulkan, kita bicarakan di suatu wadah ataupun di grup WA itu kita kapan kumpul. Nah nanti waktu itu baru kita kumpul, habis itu kita tentukan misalnya kisi-kisinya pilihan misalnya kayak tadi pilihannya apakah dia itu mau berjuang lagi atau mungkin cuti, misalnya untuk yang ibu-ibu ya cuti atau liburnya 1 minggu kah, 2 minggu kah, atau apa dan sebagainya. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan yang pada umumnya terjadi di luar gitu. Artinya misalnya kalau ada yang lagi lahiran, sedangkan guru-guru yang ada tidak mencukupi misalnya seperti itu. Kita membuat pilihan-pilihan tersebut. Jadi memang makanya tadi yang seperti yang saya katakan bahwasanya prosedur untuk yang seperti ini itu lamanya, tantangannya itu yang di lamanya. Yang pertama pra, habis itu masalah, habis itu pasca. Jadi ada 3. Kalau saya melihatnya itu ada 3 itu. Dari pranya dulu, pranya ini kita kasih kisi-kisinya, habis itu masalahnya dirembukan, habis itu paskanya artinya nanti ada evaluasi bagaimana ini dan sebagainya gitu. Evaluasi ini juga kadang ada yang maksudnya ya mungkin dari awalnya memiliki beda pendapat dan sebagainya, yang awal mulanya memiliki beda pendapat bahwasanya dia nggak setuju, bisa jadi mungkin dia setuju, oh ternyata dengan dengan pengajaran cross gender itu ternyata berhasil Pak, ataupun oh ternyata dengan memberikan keleluasaan terhadap guru untuk memilih memilih baiknya seperti apa kan ternyata ada manfaatnya. Karena kalau kita sih mengatakan kalau sudah memilih ya sudah bertanggung jawab dengan pilihan tersebut sampai selesai gitu. Sampai selesai maksudnya sampai selesainya gitu. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi memang ada kayak timelinenya gitu kan, mulai dari pra, terus kemudian masalahnya, eksekusi, terus kemudian ditinjau lagi di pasca gitu. Apakah keputusan itu efektif atau tidak gitu Pak ya. Nah, oke Pak. Kemudian nih Pak nih, apakah dalam mengambil sebuah keputusan itu ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti yang tadi sudah disebutkan tadi Pak? Seseorang, kalau dibilang seseorang sih sebenarnya sih intinya bagaimana sistem itu berjalan ya. Kalau bagaimana sistem itu berjalan kan artinya individu yang ada di sekolah ataupun yang ada di instansi pendidikan itu kan bisa merasakan dengan adanya seperti ini apakah masih bisa berjalan gitu. Kalau dikatakan seseorang kayaknya sih enggak sih. Artinya maksudnya bisa dirasakan lah, oh dengan sistem kayak begini kayaknya tidak bisa berjalan, tapi kalau dengan sistem begini kayaknya bisa berjalan. Jadi kita bisa, kalau saya pribadi saya cuma mengatakan gimana Pak, jalan enggak gitu kan. Maksudnya artinya dengan pertanyaan itu kan bisa ngerasa sendiri, oh ternyata kita mempunyai sistemnya kayak gini loh, kalau kayak gini kan otomatis nggak bisa berjalan dan sebagainya. Jadi mereka pun yang dihadapkan suatu pertanyaan akhirnya terbuka dan mungkin juga punya ide-ide yang lainnya, akhirnya terjadilah perkumpulan tersebut. Jadi bukan ke individu yang membantu tapi mungkin ke forum Mbak yang membantu gitu.
Misalnya kayak tadi kayak pengajaran cross gender, terus sekarang mau adakan pemisahan antara kampus Pondok Putra dan kampus Pondok Putra sama Pondok Putrinya dan sebagainya. Itu memang artinya itu sudah melalui banyak kasus, Bu. Itu kita melakukan kayak begitu memang kasusnya sudah banyak. Artinya sudah melalui kasus, sudah melalui real error, sudah melalui banyak sekali observasi semuanya. Ini makanya ini mau ditinjau lagi tentang yang pengajaran cross-gender. Kalau yang pertama itu yang soal pemisahan, pertama dulu tuh namanya tuh kita sholat itu di satu masjid antara putra dan putri. Ternyata walaupun di masjid saja mudorotnya masih ada, akhirnya dipisahkanlah di sebelah. Dipisahkan ternyata masih ada mudorotnya dan sebagainya, masih ada celahnya. Ya, mau nggak mau harus dipisahkan secara total gitu. Pisahnya tuh ya namanya anak-anak ya akalnya banyak ya kan, kesempatan dan sebagainya gitu. Terus kayak kemarin juga tentang pembelajaran yang untuk agamanya. Oh ternyata faktor. Jadi keberhasilan kalau menurut kami ada sedikit singgungan kan, kalau keberhasilan orang yang dalam belajar agama itu bisa dilihat dari cara dia membaca Al-Quran. Kalau dia lancar baca Al-Quran berarti pelajaran agamanya bagus. Tapi kalau dia belum lancar baca Al-Quran berarti dari situ kan ketika kita memancing sebuah kayak begitu nanti yang lain pada apa iya kak, oh akhirnya terbuka lah sama mereka. Oh ternyata jadi pendalaman sebuah permasalahan itu banyak macam-macamnya sih, banyak cara gitu. Kalau saya sih melihatnya gitu sih. Ya baik Pak. Jadi kesimpulannya nih ya Pak ya, dalam memutuskan sesuatu itu berebut dulu Pak ya di forum gitu sebelum memutuskan sesuatu. Dan setelah diputuskan pun tetap harus dikawal, kemudian dievaluasi apakah keputusan itu bisa dilanjutkan, berjalan efektif. Kita akan oke Pak, udah jalan belum Mas Dari sampai ketiduran. Wah aku tadi udah tidur kok. Baik Pak, nah pertanyaan berikutnya Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak tentang pengambilan keputusan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat dipetik gitu ya dari pengalaman Bapak nih dalam mengambil keputusan di antara permasalahan yang sama-sama benar, yang nanti saya bisa jadikan sebuah referensi gitu Pak? Sebenarnya pembelajaran orang-orang terdahulu itu bagus-bagus, kayak pepatah alon-alon yang penting kelakon. Itu ada ininya. Atau kalau mungkin ada yang mengatakan kalau kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan itu kan takutnya nanti ada yang tertinggal. Yang tertinggal itu mungkin syarat ataupun mungkin unsur-unsurnya ataupun apa dan sebagainya kan gitu. Kalau kita berjamaah ataupun bersama-sama itu kan mungkin ada yang mengingatkan kita bahwasanya oh ini loh, kayak misalnya mungkin kalau kita bersama-sama itu kan ada yang mengingatkan ini loh, ada sisi ini yang kurang. Padahal kita sudah pede gitu dengan bahwasanya oh ya sudah kayak begini, ibunya kayak gini saja. Tapi kita nggak ngelihat bahwasanya mungkin ada guru yang lain mengatakan dia itu mungkin kemarin tidak masuk gara-gara ngurus anaknya sakit kah, atau ngurus bapaknya sakit kah, atau lain sebagainya. Kita kadang-kadang inginnya kan cepat dan sebagainya, tapi itulah fungsinya berjamaah ataupun bersama-sama ya, kita diingatkan dari sisi-sisi yang kita tidak pantau gitu. Makanya memang tantangan terbesar dari pengambilan keputusan yang ini artinya ya berjamaah itu, bersama-sama itu saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga
pelan-pelan tapi Baik Pak, wah semua rangkaian pertanyaan kita sudah diskusikan Pak ya. ya Ya, terima kasih banyak Pak waktunya, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil Pak dari percakapan kita hari ini Pak. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi Pak ya. Ya, mungkin ada banyak yang perlu kita diskusikan lagi Pak. siap. Ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.